kalau makan yang asal-asalan malah bikin tubuh kita kebal terhadap penyakit. Nah, itu mitos atau fakta tuh, Mbak? Mitos atau fakta. Ini kan banyak sekali mengenai asupan nutrisi yang suka salah. Ini Mbak Norma boleh bantu jawab ya soal mitos dan fakta ini. Nah, yang pertama Mbak Tania, sarapan terbaik adalah dengan mengkonsumsi buah. Mitos atau fakta? Aku agak gimana nih ya, mau dibilang mitos juga bukan gitu, tapi dibilang fakta juga sebenarnya ya buah itu bisa jadi salah satu alternatif sarapan yang sehat seperti itu. Kenapa sih? Karena memang sarapan itu jadi part yang penting, Mbak Lia. Kalau misalnya kita bilang, oh saya nggak mau sarapan, skip sarapan, itu justru salah banget. Sarapan yang bergizi dan juga seimbang itu akan memberikan kita energi untuk kita menjalani aktivitas kita seharian kan, dan mencegah kita makan secara berlebihan juga. Kalau misalnya kita nggak makan sarapan, biasanya ketika makan siang atau makan malam kita jadi kayak kalap banget seperti itu. Benar. Nah, makanya ini penting banget kan buat kita tahu apa sih yang akan kita makan. Karena kan itu akan jadi support buat energi kita kan. Jadi kalau anjuran sarapan yang sehat itu seperti apa aja sih? Kita bisa makan buah dan juga sayur-sayuran, terus juga bisa konsumsi biji-bijian utuh atau oat atau gandum yang utuh, terus juga bisa konsumsi protein dan lemak yang sehat seperti itu. Nah, tadi buah sama sayuran itu jadi salah satu opsi itu. Buah ini bisa kita kombinasikan, Mbak Lia. Misalnya mau dicampur dengan oatmeal, dicampur dengan yogurt, atau dicampur dengan chia seed, kayak gitu. Vitamin C bisa meningkatkan imun tubuh. Mitos atau fakta? Fakta, betul. Fakta, betul. Jadi, ya. Vitamin C ini benar. Jadi kalau untuk kekurangan vitamin C itu dia bisa menyebabkan gangguan kekebalan tubuh dan kita juga jadi lebih tinggi terkena risiko penyakit infeksi seperti itu. Kenapa? Karena ternyata vitamin C ini dari sebuah penelitian itu bisa mendorong produksi sel darah putih. Sel darah putih ini kan memang dia salah satu part yang termasuk sistem kekebalan tubuh kita, bisa melindungi tubuh kita dari infeksi. Kedua, si vitamin C ini juga bisa membantu kerjanya dari sel darah putih ini jadi lebih efektif lagi, kayak gitu. Nah, ini mitos atau fakta selanjutnya, bantu jawab. Kebutuhan nutrisi setiap orang sama, benar atau enggak? Beda. Kayak kebutuhan nutrisi aku sama Mbak Lia aja walaupun sama-sama wanita itu bisa jadi berbeda. Nah, ngelihatnya dari mana tuh? Usia. Jadi bisa dari usianya, dari jenis kelamin, dari tinggi badan dan juga berat badan serta aktivitas fisik yang dilakukan. Kalau misalnya sama-sama nih semuanya sama, berat badannya sama, tinggi badan, usia, jenis kelaminnya sama, tapi tingkat aktivitasnya beda. Kayak aku misalnya kebanyakan aktivitasnya adalah duduk gitu ya, dibandingkan dengan orang yang kebanyakan aktivitasnya berdiri, lalu aktivitas berat, angkat-angkat segala macam. Betul, ada olahraga segala macam, pasti kebutuhan kalorinya berbeda. Kalau misalnya kita aktivitasnya ringan, rata-rata pria dewasa itu sekitar 2.500, kalau wanita dewasa itu sekitar 2.000 kalori. Oke, kita ke yang selanjutnya nih, bagaimana dengan tidur siang? Apakah bisa meningkatkan imun tubuh, mitos atau fakta? Tidur siang. Jadi sebenarnya ada sebuah penelitian sih Mbak Lia yang menyebutkan nih, penelitian tahun 2011 memang melihat ada hubungan antara waktu tidur dan kualitas tidur dengan imun tubuh kita. Kalau misalnya kita tidurnya kurang dari 6 jam, ternyata kita akan beresiko 4 kali lipat untuk terkena flu. Kayak gitu ya. Jadi imun tubuh kita bisa jadi lebih rendah. Terus hubungannya sama tidur siang gimana? Kalau ada sebuah penelitian lagi yang menyebutkan jadi orang yang kurang tidur nih, terus dia tidur siang gitu ya, buat ngeganti waktu tidurnya yang kurang, itu memang dia bisa meningkatkan imunitasnya seperti itu. Tapi kalau di orang yang tidurnya sudah cukup, lalu dia tidur siang, memang hubungannya nggak terlalu kelihatan nih. Gitu. Jadi lebih ke akumulasi dari waktu tidur itu sendiri sih. Ini ada yang selanjutnya lagi nih, Mbak Tania. Makanan yang baik adalah yang diolah dengan cara direbus, mitos atau fakta?
Kalau misalnya makanan-makanan tertentu yang direbusnya juga terlalu lama, mungkin dia justru akan kehilangan banyak vitamin, mineral. Kan ada vitamin-vitamin yang memang larut dalam air nih. Kalau misalnya dia direbus tapi direbusnya juga kelamaan, khawatirnya vitamin-vitamin yang larut airnya itu justru jadi hilang. Justru hilang. Jadi kembali lagi nih, kalau misalnya makanan yang seperti itu mungkin baiknya bukan direbus tapi dikukus kayak gitu. Jadi tergantung bahan makanannya juga sih, Mbak. Oke, baik. Yang selanjutnya ini yang sering dilakukan awal-awal pandemi dulu, pasti lagi semua orang melakukan ini nih, berjemur. Nah, pertanyaannya, berjemur bisa meningkatkan imun tubuh, ini mitos atau fakta? Fakta ya. Jadi kalau misalnya berjemur, kita nggak perlu lama-lama kok berjemurnya gitu ya. Kalau misalnya kayak takut gosong apa segala macam, nggak usah takut, nggak perlu lama-lama. Berjemur sekitar 10-15 menit aja, 3 kali dalam seminggu, itu memang disarankan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Kenapa sih, hubungannya apa nih antara berjemur dengan meningkatkan imun tubuh? Kandungan atau paparan sinar matahari yang mengandung UVB ternyata bisa membentuk vitamin D di tubuh kita. Nah, vitamin D ini yang dia bisa berfungsi sebagai imunosupresor, jadi kayak meningkatkan imunitas tubuh kita, seperti itu. Ya, ini yang selanjutnya ada hubungan sama karbo-karbo tadi yang kita bahas, kentang, nasi, dan sebagainya. Mbak Tania, kandungan karbohidrat kentang lebih baik nggak daripada nasi? Mitos atau fakta? Ini tergantung lagi sih, Mbak. Jadi tergantung dari jenis kentangnya, jenis nasinya juga, seperti itu. Tergantung juga dengan pengolahannya. Misalnya ya, kalau misalnya kita bicara sama-sama direbus gitu atau dikukus nasi putih nih, kita makan nasi putih yang biasa, dalam 100 gram itu mengandung sekitar 28,6 gram karbohidrat, seratnya dia 0,3 gram. Sedangkan kalau kentang yang direbus itu karbohidratnya lebih rendah, seratnya lebih tinggi, 21,6 gram karbohidratnya, seratnya 1,5 gram, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang disebut sebagai indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu apa sih? Indeks glikemik adalah kecepatan suatu makanan dalam meningkatkan gula darah seseorang. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, gula darah kita itu pasti naik. Nah, kandungan indeks glikemiknya di kentang rebus itu justru lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan si nasi putih. Nasi putih itu 73, kentang rebus 78. Terus kalau misalnya kentangnya sudah dijadikan mashed potato, itu dia indeks glikemiknya jadi lebih tinggi lagi, justru jadi 87. Ini ada beberapa selentingan nih yang bilang orang-orang ngomong kalau makan yang asal-asalan malah bikin tubuh kita kebal terhadap penyakit. Nah, itu mitos atau fakta tuh, Mbak? Kalau menurutku sih mitos ya, karena gini, kalau misalnya kita makannya lagi pas nggak benar gitu ya, tapi daya tahan tubuh kita memang saat itu lagi bagus, oke, mungkin kita tetap nggak merasakan dampaknya. Tapi ketika misalnya daya tahan tubuh kita juga lagi rendah, lagi lemah, terus kita makannya yang asal-asalan, makannya yang ada ternyata di situ ada bakteri gitu misalnya, yang bisa menyebabkan penyakit tifus, akhirnya masuk ke dalam tubuh, ya kita jadi sakit karena daya tahan tubuh kita juga lagi lemah gitu. Jadi memang ada yang namanya hipotesis kebersihan gitu ya, Mbak, yang bilang bahwa kalau misalnya jangan terlalu steril, nanti kamu malah jadi gampang sakit. Betul, kayak gitu itu kan. Gimana itu tuh? Yang dijadikan pembenaran buat kayak makannya sembarangan, terus juga kotor-kotoran dan segala macam kayak gitu. Nah, itu sih yang salah sebenarnya ya. Jadi tetap harus menjaga kebersihan, baik dari keamanan atau kebersihan makanan yang kita konsumsi juga, dan juga kebersihan diri juga pastinya. Dan tetap jaga nutrisi asupan makanan, itu dia tadi ya.